Kemudian kita masuk dalam materi investasi saham biasa atau biasa disebut dengan common stock. Pengertian saham biasa didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Wujud dari saham biasa adalah selembar kertas atau sertifikat yang menerangkan bahwa pemilik sertifikat tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan saham biasa tersebut. Kemudian, investasi saham biasa tidak ubahnya seperti menabung, bisa dalam bentuk deposito, beli emas, tanah, dan rumah. Pilihan instrumen investasi ini tergantung pada imbalan yang akan diterima. Bila mana deposito memberikan bunga 8% per tahun dan saham biasa mampu memberikan pendapatan 10% per tahun, maka pemodal akan lebih tertarik investasi ke dalam saham biasa daripada deposito. Kemudian, jika kita investasi pada saham biasa, apa yang kita dapatkan? Yang pertama adalah dividen, yang kedua adalah capital gain. Gimana sih dividen dari saham biasa itu dibagikan? Jadi dividen itu berawal dari laporan laba rugi sebuah perusahaan. Nah, dari laporan laba rugi perusahaan ini akan muncul net income atau biasa disebut dengan EAT, earning after tax. Jadi laba bersih ya setelah dikurangi dengan tax atau pajak. Kemudian untuk menghasilkan net income ini itu diputuskan dari RUPS, dari Rapat Umum Pemegang Saham. Dari Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan DPR, yaitu Dividend Per Share Ratio. Jadi rasio dividen yang akan dibagikannya itu ditetapkan dulu, Dividend Per Share Ratio atau DPR. Kemudian dari situ akan muncul suatu keputusan berapa persen yang dibagikan untuk dividen dan berapa persen yang digunakan untuk laba ditahan. Jadi dividen ini adalah suatu bentuk untuk membayar para pemegang saham. Sedangkan laba ditahan adalah digunakan untuk pengembangan perusahaan selanjutnya. Nah, itu. Jadi dari laba bersih itu maka diputuskan dalam kedua bentuk itu, dividen dan laba ditahan. Ini adalah sebuah ilustrasi atau gambaran jika kita sebagai pemodal atau pemilik investasi saham. Kapan kita akan mendapatkan dividen? Jadi dividen kita dapatkan jika sahamnya relatif lama minimal 1 tahun. Ini adalah sebuah contoh dari tahun 2012 dan tahun 2013. Ini 2012 kita beli sahamnya. Kemudian 2013 ini diadakan RUPS. Terus dari hasil RUPS itu akan menghasilkan laporan laba rugi yang kemudian ditetapkan nilai EAT-nya, earning after tax. Kemudian dari EAT akan muncul dividen dan laba ditahan. Nah, dividen inilah yang akan dibagikan kepada pemodal atau pemilik saham. Jadi kalau kita beli sahamnya di tahun 2012,
Setelah dilakukan RUPS di tahun 2013, maka kita akan mendapatkan dividennya di tahun 2013. Kemudian bagaimana sih dan kapan kita sebagai pemodal atau pemilik saham mendapatkan capital gain? Jadi kita mendapatkan capital gain saat kita menjual saham kita dengan harga di atas harga waktu kita membelinya atau memperolehnya. Nah, selisih ini adalah disebut dengan capital gain. Kemudian apa sih resikonya jika kita investasi saham biasa? Pertama, resiko karena emiten tidak membagikan dividen. Yang kedua, resiko ketika harga saham biasa cenderung menurun sehingga pemodal atau pemilik saham itu merugi atau menanggung capital loss. Nah, ini capital loss ini adalah kebalikan dari capital gain. Di mana capital gain ada selisih saat kita menjual, kebalikannya capital loss saat kita menjual itu harganya lebih rendah daripada kita membelinya. Dan yang ketiga, apabila perusahaan emiten terlikuidasi, maka pemegang saham biasa mendapatkan klaim terakhir.